apa yang dilarang oleh TAP MPRS. Ini legal ini. Tapi tadi yang dilarang itu PKI. Oke, satu. Kedua adalah ajaran komunisme, Marxisme, Leninisme. Itu yang tertulis. Keturunan ini melanggar TAP MPRS. Apa? Dasar hukum apa yang dilanggar sama dia? Tidak ada. Pak Andika ini jenderal yang intelektual, tetapi beliau tidak menjadi pendidik yang baik kalau membiarkan ini terus bergulir tanpa ada pelajaran yang bisa diambil oleh bangsa ini. Kami yakin selama ini ada satu konsensus bersama di teman-teman TNI untuk menjaga quote and unquote bahaya laten. Mau IKA, IKI, tengah segala macam. Kalau buat saya wajar loh kalau publik berespon karena trauma sejarahnya masih ada gitu loh. Bahaya laten kalau yang dimaksud dengan keinginan untuk membangkitkan paham, bahkan membangun partai, nonsens lah itu. Udahlah, percaya sama saya lah, itu nonsens. Tapi maksud saya gini, kalau bahaya laten, pertama saya selalu mengatakan bahwa sudah tidak ada ruang lagi untuk komunisme, khususnya di Indonesia. Kemudian ada begitu banyak ancaman lain selain komunisme, jelas menurut saya. Ancaman lainnya adalah paham-paham yang juga tidak setuju dengan Pancasila, paham radikalisme dan sebagainya. Itu menurut saya lebih nyata gitu loh. TNI itu hebat loh, punya alat tes untuk tahu kecenderungan orang itu kemana. Itu ada alatnya dan itu ilmunya. Dan untuk memeriksa itu, melihat itu bukan hanya waktu tes aja. Tes dilaksanakan, begitu dia mau naik tingkat dilaksanakan, dia mau naik pangkat dilaksanakan, penempatan dilaksanakan. Tiap hari iseng-iseng dicek terus. Oke, artinya... Jadi itu waskat terus menerus. Siapapun mau keturunannya, maka saya bilang kita tidak pernah berbicara keturunan siapa. Siapa saja yang akan masuk di tentara itu sama perlakuannya. Nah, ada kan kata lagi bersih lingkungan. Bersih lingkungan itu bukan bersih karena anak PKI, bersih dari pengaruh paham itu. Ya, sekarang pertanyaannya kan paham itu yang menganut siapa gitu. Kan yang menganut kan yang bersangkutan, artinya yang terlibat langsung atau mungkin tidak langsung. Jadi kita jangan kemudian ngomong, wah apa ada kita mengenal dosa warisan. Memang kita tidak mengenal dosa warisan, tapi namanya ideologi ataupun juga termasuk agama. Itu kan kadang-kadang tergantung dari orang tuanya. Mungkin nanti bisa ditanya langsung kepada Pak Ilham, apakah betul misalnya Pak Ilham itu termasuk itu. Nah, ini yang sering disebut, apakah seorang anak biologis juga adalah seorang anak ideologis? Sama sekali enggak sebetulnya. Artinya gini, anak-anak PKI itu bisa aja orang yang sangat setuju dengan Pancasila, kemudian dia paham tentang Pancasila dan dia melaksanakannya dengan baik sepanjang hidupnya. Sebaliknya, seorang anak ulama bisa saja tidak setuju dengan Pancasila. Menurut saya, jangan kemudian anak-anak itu dihukum untuk sesuatu yang dia tidak lakukan. Apa yang saya lakukan terhadap apa yang terjadi? Ya sedikit tadi saya katakan, maka pembatasannya adalah situasional. Artinya kita melihat perkembangan, apakah misalnya ideologi komunisme era sekarang misalnya masih dianggap ini bahaya laten. Kemudian kalau dibiarkan bisa menyusup ke semua lini. Nah itu kalau misalnya dimasuki kemudian itu berhaluan komunisme, kira-kira kita punya kekhawatiran itu wajar nggak? Oke, sebentar. Saya salah sedikit aja. Tadi disebutkan situasional. Tetapi kemudian aturan perundangannya sifatnya tetap. Itu kan kacau. Ya, itu juga sesuatu yang harus dipikirkan. Kemudian ya kita percayalah bahwa TNI punya mekanisme seleksi yang ketat. Bahkan saya ingat kata-kata dari Mahfud MD bahwa ingat loh, TNI itu juga punya sebuah alat yang canggih yang mendeteksi kecenderungan. Mardhani Alisera alih-alih mengkritik Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa malah membuka borok politik identitas. Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa memperbolehkan keturunan PKI mendaftar prajurit TNI. Ketua DPP PKS Mardhani Alisera meminta penjelasan lebih lanjut dari Jenderal Andika Perkasa lantaran kondisi masyarakat yang masih trauma terhadap pemberontakan PKI. Mardhani Alisera menyebut nilai yang dibawa PKI sangat bertentangan dengan Pancasila, sedangkan kata dia TNI adalah penjaga Pancasila. Atas dasar itulah anggota Komisi 2 DPR ini meminta Panglima TNI menjelaskan lebih lanjut terkait kebijakan tersebut. Dia menilai ada trauma persepsi soal PKI yang kini ada di masyarakat. Kalau buat saya wajar loh kalau publik berespon karena trauma sejarahnya masih ada gitu loh. Dan itu
belum ada usaha sistematis yang solid untuk membuat pikiran kolektif bangsa ini bisa menyelesaikan trauma ini. Apa yang disampaikan bisa jadi pintu masuk kalau dituntaskan. Tapi kalau tidak tuntas, maka ini tidak memberikan nilai tambah bagi kita sebagai bangsa untuk dewasa. Itu bukan barang baru, Pak. Mulai saya tes tahun 73, tidak ada larangan untuk anak keturunan PKI untuk ikut mendaftar masuk TNI. Tidak ada. Siapa saja boleh mendaftar ikut TNI. Jadi tidak ada pembatasan tentang itu. Padahal sudah dijelaskan mantan Kepala Badan Intelijen Strategis atau BAIS TNI, Laksamana Muda Purnawirawan Sulaiman Ponto, keturunan Partai Komunis Indonesia tidak akan pernah diterima sebagai prajurit TNI. Menurut Sulaiman, kebijakan yang diambil Panglima TNI itu hanya sebatas memperbolehkan keturunan PKI itu tes TNI, tapi tidak akan pernah lolos. Dia merujuk kepada paham. Ingat, yang dilarang itu adalah paham. Maka paham itu, maka turunannya adalah keterpengaruhan terhadap paham. Nah, itu bisa kelihatan. Kan itu nanti ada tes mental ideologi. Nah, dari alat tes itu kita bisa lihat, itu akan kelihatan. Pasti kelihatan. Sulaiman menyebutkan seseorang yang dekat dengan orang PKI, maka akan terpengaruh paham PKI dan TNI mempunyai instrumen pengukuran hal tersebut pada saat tes masuk prajurit. Oke, nomor 4. Yang mau dinilai apa? Kalau dia ada keturunan dari apa? Pelaku kejadian tahun 65-66. Ya, itu berarti gagal. Apa? Bentuknya apa itu? Dasar hukumnya apa? Izin TAP MPRS nomor 25. Oke, sebutkan. Apa yang dilarang oleh TAP MPRS? Siap. Yang dilarang dalam TAP MPRS nomor 25, 1. Komunisme, ajaran komunisme, organisasi komunis maupun organisasi underbow dari komunis tahun 65. Yakin ini? Siap, yakin. Cari, buka internet sekarang. Siap. Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa sebelumnya membuat gebrakan yang mengejutkan melalui kebijakannya mengenai persyaratan seleksi penerimaan prajurit perwira karir, bintara karir, dan tamtama karir pada periode 2022. Salah satu terobosan yang mengundang perhatian publik terkait dicabutnya larangan keturunan Partai Komunis Indonesia atau PKI dalam keikutsertaannya seleksi prajurit TNI. Yang dilarang itu PKI. Kedua adalah ajaran komunisme, Marxisme-Leninisme. Itu yang tertulis. Keturunan ini melanggar TAP MPR apa? Dasar hukum apa yang dilanggar sama dia? Tidak ada. Jadi jangan kita mengada-ada. Saya orang yang patuh peraturan perundangan. Ingat ini. Ia beralasan bahwa tidak ada landasan hukum dalam kebijakan melarang keturunan anggota ataupun simpatisan PKI mengikuti seleksi penerimaan prajurit TNI. Andika mengingatkan supaya panitia seleksi tidak keliru dalam memakai TAP MPRS nomor 25 tahun 1966 tentang pembubaran dan pernyataan PKI sebagai organisasi terlarang di seluruh Indonesia dan larangan menyebarkan atau mengembangkan paham atau ajaran komunis, Marxisme, dan Leninisme.